aku kan pekerja keras banget lah. Mhm. Pekerja keras banget. Jadi kayak kalau aku punya goals di dalam hidup ini, aku bakal kejar sampai aku dapat goals itu. Dan aku nggak akan menyerah sampai aku dapat goals itu. Itu aku. Jadi kemarin aku sampai di challenge sama mamaku, bisa nggak kamu masuk ke universitas top dunia? Dan aku bisa buktikan bahwa aku masuk ke University of Washington. Dan aku selalu bilang bahwa aku ngelakuin itu semua untuk orang tuaku. Karena orang tuaku tuh pas saat nikah dulu, itu bener-bener cuma di gereja doang. Gak ada acara seperti itu. Dan dia cuma titip bahwa Sam, kalau suatu saat nanti kamu nikah, please wujudin pernikahan papa mama, impian papa mama. So today I want to get to know you better. Gue juga hari ini pengen mengenal lu lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Nah, mungkin awal-awal gue mungkin mau ngobrol sama lu bahwa lu kan nikah nih gitu. Perasaan lu apa, Sam? Maksudnya udah baru 2 bulan, 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Perasaan lu apa nikah, Sam? Hmm, Ekstra kepo, guys. susah sih untuk dijawab ini ya. Maksudnya gini, pasti ada happy-nya. Tapi kan kalau aku bilang happy banget, itu kan maksudnya bullshit banget lah. Ya. Kita di dalam dunia ini tuh kan nggak mungkin semuanya hanya tentang happy-happy doang kan. Jadi ada challenge-challenge lagi di mana ya ibarat dua orang yang kita satuin jadi satu kan pasti harus yang satu potong setengah dirinya, satu potong setengah dirinya digabung jadi satu kan. Jadi pasti ada tantangan-tantangan yang muncul. Tapi overall memang lebih apa ya? Gak tahu ya, aku ngerasa pokoknya semenjak aku nikah ini kayak berkatku lebih banyak aja sih. Ya aku gak tahu kenapa juga lah. Mungkin itu udah banyak dikatakan oleh orang dan dulu aku gak pernah percaya itu juga. Cuman semenjak aku nikah kayaknya memang lebih seperti itu kali ya. Turning point lu ingin nikah apa, Sam? Gue penasaran. Karena Aku lu udah muda kan? Lu umur berapa, sorry? 25. 25 gitu. Turning pointnya apa? Aku udah capek sih kayak maksudnya apa ya, pacaran-pacaran terus aja tapi nggak diseriusi gitu loh. Maksudnya kayak dulu kan mikirnya kayak ya udah main-main aja gitu kan. Cuman ya maksudnya semakin lama aku main-main kan sebenarnya yang paling rugi sebenarnya cowoknya kan. Karena ngebuang uang, ngebuang tenaga, ngebuang waktu ke hal yang nggak guna sebenarnya. Yeah. Jadi ya aku decide lah kayak maksudnya udah deh aku pengen nikah aja gitu loh. Dan sebenarnya setelah aku memutusin itu ya lebih jelas aja arah hidupnya kan. Kalau dulu kan lebih nggak kayak gini dan to be honest sebelum aku nikah kan aku kan tanya ke mama mertua kan, mamanya Vanessa kan. Dia bilang ya kalau kamu mau nikah kamu harus punya rumah, dia bilang kayak gitu. Dan dulu kan aku nggak pernah kepikiran punya rumah di usia yang sangat-sangat muda. Ibaratnya kan aku mikirnya ya udah kalau memang bisa di apartemen dulu, bisa nyewa dulu, kenapa harus beli rumah gitu kan mikirnya. Cuman gara-gara aku dikasih syarat seperti itu, ya udah aku akhirnya beneran beli rumah. Nah, tapi kan dulu gak ada duitnya kan. Jadi akhirnya harus kerja lebih keras. Intinya kayak aku banyak keluar dari zona nyamanku lah. Setelah nikah ini aku bener-bener lebih challenge diriku sendiri menjadi versi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. So, 2 tahun pacaran, akhirnya menikah. Sosok Vanessa ini, istri lu ini ngubah apa aja hal dalam hidup lu, dalam diri lu sama? Dulu aku pikir segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tuh harus sesuai dengan kemauanku. Karena aku orangnya sangat-sangat perfeksionis, ya kan. Aku juga kalau ngelakuin sesuatu itu gak pernah setengah-setengah, jadi selalu all out. Nah, tapi begitu ketemu dia, ternyata hidup itu gak usah segitunya gitu loh. Kayak dia bener-bener sisi lain daripada Samuel Chris. Bener-bener 180 derajat bedanya. Mungkin dari 10 sifat, 9-nya beda. Satu doang yang sama. Itu pun satunya yang sama gak penting lagi. Kayak misalnya sama-sama suka nonton anime. Gak penting. Tapi yang penting-penting itu beda pasti. Dari cara berpikir, menu makanan pun beda. Semuanya beda. Makanya dulu awal-awal aku pacaran sama dia berantem hampir setiap hari. Dulu awal-awal. Karena penyesuaiannya itu lumayan dalam gitu loh. Cuman dari situ malah itu yang mempercepat proses kita adaptasi dan lebih cepat kenal satu sama lain. Karena bukan hanya sekedar hai jangan lupa makan ya. Itu kayak gak pernah kita lakukan selama kita di dalam hubungan ini. Jadi bener-bener langsung to the point-nya aja gitu loh. Nah, turning point yang bener-bener berubah itu adalah ya Sam akhirnya bisa lebih menyesuaikan lah bahwa ternyata hidup ini bukan tentang kerja keras doang nih setiap hari, tapi tetap butuh me time, tetap butuh keluarga, tetap butuh
apa ya, butuh pelayanan di gereja atau kayak gitu-gitu. Jadi hidupku lebih balance setelah ketemu Vanessa sebenarnya. Boleh dikatakan berarti lu itu dulu itu sebelum nikah itu berarti sorry to say ya, mungkin kayak robot kali ya? Iya Kayak iya yang iya. terlalu kayak hidup tuh flat banget gitu, cuman hitam dan putih doang gitu. Ketika ada Vanessa justru malah dia memberikan banyak warna buat lu. Betul. Dulu bener-bener, aku cuma tidur 3 jam sehari dulu. Bener-bener aku di Amerika itu aku kerja jadi asisten dosen, kerja juga sebagai resepsionis di dorm. Jadi aku duduk di resepsionis, terus itu kan shift-shift kan, 24 jam biasanya tuh. Kalau misalnya ada subuh-subuh yang ketinggalan kunci, aku yang bukain dia kunci kayak gitu-gitu. Bola lampunya mati, aku yang pasangin. Oh sampai sorry, dengan yang gue tahu ada lu kan keluarga bercukupan ya? Iya Atau iya ada duit lah ya. iya. Nah, justru tapi lu mengalami bahwa kayak gitu juga? Benerin lampu Iya, lah, karena inilah. waktu di Amerika itu pada saat umurku yang ke-19 tahun kan aku udah dapat 1 miliar pertama. Satu apa? 1 miliar pertama aku tuh umur Oh, 19 tahun. oke. Jadi itu bukan dari, keluarga, itu bener-bener dari YouTube aku merintis dan lain-lain gitu loh. Mmm. Dan di momen itu aku udah bilang sama keluarga, ya aku udah gak butuh uang mereka. Jadi bener-bener aku berusaha untuk hidup. Jadi aku udah punya YouTube ya kan, ngedit semua sendiri, syuting, belum ada tim, ya kan, ngedit semua sendiri semua YouTube. Yang kedua, aku ada jadi asisten dosen untuk tambahin income-ku sama yang tadi tuh yang resepsionis dorm. Dan aku bahkan rela kayak bener-bener tinggalnya tuh di apa ya, di kamarku tuh hanya ini doang, ini yang kotak ini doang, sekecil ini. Jadi kayak kasurku tuh yang bener-bener kayak kecil banget yang apa ya, apa sih ukurannya aku udah nggak tahu, pokoknya yang kecil banget lah. Nah Kayak kos-kosan gitu ya? iya aku sempat mengalami seperti itu di Amerika. Wow, ini gue baru tahu banget bahwa, seorang Samuel Chris itu juga mengalami titik, boleh katakan titik sulit seperti itu juga gak sih? Iya dulu sampai kayak misalnya mau makan gitu ya, itu pesen pizza gitu kan 8 slice tuh, Heeh. aku makan satu, masukin kulkas, sorenya aku panasin satu lagi, makan satu, malamnya aku panasin lagi sampai aku, ke rumah, ada beberapa momen aku ke rumah temanku untuk buat makan doang. Segitunya? Saking aku save up duitnya gitu loh. Jadi aku bener-bener mikirin ini gimana, kan biaya hidup mahal banget di Amerika. Tapi dengan gini, gue percaya bahwa hidup itu mesti imbang. Ya, Ya bener ya, kalau kita terlalu, eee, keep banget duit juga jadi masalah, kalau kita terlalu mengeluarkan duit banyak juga terlalu bermasalah. Nah, eee, apa yang membuat lu akhirnya berpikir bahwa di saat itu bahwa lu aja makannya musti irit lah, istilah lu makan hidup di sana musti irit. Apa sih yang membuat tuh kayak gue nggak bisa deh kalau misalkan dengan kondisi gue irit segini terus gitu maksudnya? makan kan bisa sekali makan kayak $15, berarti berarti kayak kalau sekarang ya 300.000 sekali Mhm makan. mhm Jadi kurang lebih pengeluaran bisa sampai 40 juta lah di Amerika itu sebenarnya. mhm. Kalau mau hidup yang lumayan enak. Nah, tapi di momen itu kan sebenarnya masih merintis. Jadi 1 M-nya itu bukan dapat kayak dari sekali job 1 M gitu ya. Itu Iya. kan berproses selama aku 2 tahun jadi content creator, 2019 selama 2 tahun terkumpul 1 M. Oke, Jadi siap. jadi 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 di dalam proses-proses awal-awal itulah di 2018 sebelum punya duit, ya kan, itu aku mulai save up, mulai pikirin lah kayak ini duit, apa namanya, gimana nih supaya aku tuh nggak kehabisan. Karena aku tuh merasa dengan, apa ya, dengan orang tuaku, dengan keluargaku yang biayain aku ke Amerika buat kuliah aja, itu sudah privilege yang sangat-sangat aku syukuri. Jadi aku udah nggak mau sampai jadi beban keluarga. Makanya aku benar-benar dari umur 19, walaupun setiap minggu aku ditanya, "Sam, duitnya ada nggak? Kalau nggak ada nih dikirim." Itu bahkan dari keluarga aku nggak ada limitasi loh. Yang kayak, "Sebulan kita cuma transfer 100 juta ya." Itu nggak ada kayak gitu. Beneran habis minta lagi dikirim langsung besoknya. Cuman dari akunya yang bener-bener melimit diriku sendiri dan terbukti kan sampai sekarang aku bener-bener mandiri. Ya kan, bahkan aku barusan beli rumah yang di BSD itu, ya kan, yang kayaknya, apa ya, yang menurutku untuk rumah pertama itu sudah cukup wow gitu ya. Itu pun dengan duit sendiri 100%. Terus kemarin nikah yang 6 M itu. Nah itu juga. Jadi kayak apa ya, selalu aku tantang diriku untuk keluar dari zona nyaman untuk bisa bisa apa ya, bisa lebih improve lah dari tahun ke tahun. Pokoknya aku dari tahun ke tahun harus lebih daripada tahun lalu sebelumnya. Nah itu mungkin merupakan efek dari pada saat dulu aku challenge diriku yang kayak aku nggak boleh Habis-habisan saat ketergantungan, itu. nggak boleh ketergantungan sama orang lain nih. Karena kapan aku balik lagi ke keluarga aku yang kayak aku butuh duit. Mungkin sekarang aku kerja sama orang tua aku kali. Nggak ada Samuel Christian sekarang. Si influencer nggak ada kali sekarang. Tapi dengan lu kerja mati-matian dan sebagainya gitu ya, mungkin hasilnya worth it, oke. Tapi gue justru ingin tahu bahwa secara mental, secara lu sebagai manusia atau menjadi human being gitu ya, Ya. itu worth it nggak?
sebagai manusia? Karena ya you know lah maksudnya. Iya. Sejujurnya sih jadi pebisnis tuh memang berat kan. Jadi bahkan sampai hari ini pun aku tuh udah ke dokter gigi gara-gara pas dicek gigiku tuh banyak yang pecah gigiku ternyata. Karena? Karena malam itu kalau aku tidur, ini aku baru tahu juga ya, si Vanessa yang bilang, aku tuh sampai gesekin gigiku. Oh iya ada tuh yang kayak gitu tuh. Sampai aku bukan cuma gesekin malah sekarang, lebih ekstrim. Jadi aku sampai kayak apa sih, kayak rapetin gigiku sekenceng-kencengnya kayak gigit gitu loh. Karena itu tekanan, ternyata di bawah alam sadarku ternyata banyak banget beban pikiran. Banyak banget yang harus aku kejar gitu loh di tahun ini, di tahun depan dan lain-lain kan. Jadi itu sampai terbawa sampai tidur. Dan gara-gara itu akhirnya di dokter gigi aku disuruh pakai night guard gitu loh supaya gigiku ini nggak pecah. Jadi aku setiap malam pakai karet kalau tidur. Nah kayak gitulah. Nah tapi menurutku ini kehidupan yang aku cari sih memang. Maksudnya kayak kehidupan yang aku mau. Justru salah satu alasan kenapa aku pulang dari Amerika waktu dulu kan aku sempat kerja tuh di Amerika 2 tahun kan. Itu gajiku kan 100 juta di Amerika. Wow. Aku tinggalkan semuanya itu untuk balik ke Indonesia. Tapi 100 juta di Amerika sih nggak ada arti-arti banget. Maksudnya hidupnya juga tetap mahal banget kan. Iya 100 juta maksudnya 40 juta buat biaya hidup, pajak 30 juta. Jadi simpen sebulan bersih itu 30 juta. Which is tetap oke menurutku. Dengan uang segitu, berarti dalam 3 bulan udah 100 juta bersih loh kita simpen. Iya. Makanya waktu di Amerika kemarin itu mobilku sampai BMW, aku liburan kemana-mana, keliling-keliling Amerika, makan enak dan lain udah gak mikir. Karena sebenarnya oke banget buat hidup. Nah tapi justru di dalam kehidupan yang flat seperti itu, yang kayak bangun tidur gitu kan, ngelakuin rutinitas gitu lagi, dan aku merasa perkembanganku gini-gini aja, aku tinggalkan tuh aku balik ke Indonesia. Dan itu bukan keputusan yang mudah karena waktu aku mau pulang ke Indonesia, orang tua aku gak izinin kan. Justru ketika lu saat itu lu bilang tadi bahwa lu irit dan sebagainya, dan lu akhirnya lu bisa beli mobil BMW dan hidup lu enak di sana gitu ya. Ya. Justru lu menemukan namanya ngerasa kekosongan juga saat itu. Iya, bukan kekosongan sih. Lebih tepatnya ternyata kalau hidup gak ada masalah itu ternyata masalah. Karena manusia itu aneh memang. Kalau terlalu banyak masalah dia stres, tapi kalau gak ada masalah sama sekali itu jauh lebih stres. Soalnya aku bener-bener ngalamin 2 tahun tanpa masalah at all. Literally kayak di kepala gue tuh gak ada masalah sampai aku cari-cari masalah. Wow, itu gimana caranya lu bisa hidup tanpa ada masalah gitu? Karena literally ya, bosku tuh baik banget di Amerika ya. Ini waktu aku di Amerika kemarin tuh aku kerja di sebuah pekerjaan yang dimana aku tuh masuk kantor tuh gak ada absen. Ya kan, gak ada absen. Terus gajiku juga yang tadi 100 juta sebulan. Dan setiap minggu tuh tim itu diajak makan ke restoran mewah. Ya kan, sampai bahkan dibayarin liburan ke Hawaii 1 minggu. Disewain hotel bintang 5, disewain restoran bintang 5, sampai mobil sport car pun kalau mau disewa di situ dia yang bayar, dikasih uang 15 juta lagi untuk uang jajan. Jadi nggak ada pemikiran apa-apa selain save up ke rekening, bangun tidur gitu lagi, pulang jam 3 jam 4 sore, sampai rumah nggak tahu mau ngapain, bisa masak, bisa gym, bisa main Mobile Legend, bisa apapun yang dilakukan. Jadi benar-benar nggak ada masalah. Plus di momen itu juga aku sudah punya endorse beberapa. Jadi menurutku apa yang aku mau pusingin? Aku juga waktu itu masih single, gak ada tanggungan, bener-bener kayak hidup setidak ada masalah itu. Sampai akhirnya aku kayak, wah kok hidup gini-gini aja ya. Jadi itu jadi masalah akhirnya. Jadi kayak aku kayak, masa sampai 10 tahun lagi aku hidup gini-gini aja. Gak bisa memberikan dampak buat banyak orang dan lain-lain. Jadi akhirnya aku waktu itu, aku pulang aja ke Indonesia deh. Mengambil keputusan yang aku jujur gak tahu di Indonesia bakal jadi apa. Akhirnya lu merasa bahwa gue punya uang banyak, gue stabil di saat itu, justru malah lu ngerasa ada yang banyak kekosongan dalam hidup lu, banyak kekurangan gitu ya. Karena kayaknya purpose di hidupku tuh gak bisa hidup di tahap itu aja. Kayak balik lagi ya, aku sekarang di tahap yang kayak pokoknya hidupku harus jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya, jauh lebih baik daripada tahap sebelumnya. Nah di momen itu mungkin flat kali ya, kayak aku gak bisa menjadi lebih baik lagi nih. Makanya mau gak mau harus keluar dari zona nyaman, balik ke Indonesia. Dan gak mudah sih. Sorry gue potong. Itu juga ngalamin culture shock juga di pas pulang Indonesia? Culture shock. Karena benar-benar jalanan itu sengawur itu. Orang belok suka-suka dia dan lain-lain. Jadi kayak ada beberapa lah yang bikin culture shock. Cuman tetap keputusan untuk balik ke Indonesia ini keputusan yang terbaik yang pernah aku ambil hidupku. Sam, gue penasaran deh Sam. Gue mau tahu lu terlahir dari keluarga seperti apa, pola asuh seperti apa gitu.
Aku lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan, yang dimana apapun yang aku minta pas aku kecil pasti ada di depanku. PS1 waktu itu, zaman-zaman PS1 ya. Aku minta ada, naik ke PS2 langsung ada, PS3 langsung ada, PS4 terakhir langsung ada, sampai PSP, Nintendo DS, semua ada. Laptop itu yang terbaik dan termahal pun aku bisa beli. iPhone keluar aku beli langsung. Jadi sangat-sangat dimanja. Kehidupan yang dulu pas aku kecil tuh kalau nggak dibeliin barang aku bisa nangis di lantai muter-muter, Serius loh? ngancam-ngancam. Aku lompat loh ya kalau nggak dibeliin loh ya. Padahal dalam hati juga takut juga tuh kalau. Tapi kan anak kecil kan kayak aku potong nih ya kalau misalnya ini ya. Padahal takut juga sebenarnya kan. Gitu Jangan kan. tiru, jangan tiru. Iya ya, jangan guys. ditiru. Itu buruk banget sih. Tapi dari kehidupan seperti itu bisa ada Sam yang sekarang ini karena banyak proses juga yang kayak mungkin karena apapun yang dari kecil aku terpenuhi jadinya sekarang ketika aku udah punya duit aku nggak akan yang kayak orang lain yang kayak beli semua barang yang branded atau apa gitu loh. Aku beli barang karena aku suka, bukan karena buat show off gitu loh. Karena dari kecil aku udah bisa sebenarnya. Itu mungkin salah satu didikan yang bagus juga secara nggak langsung kan istilah kayak gitu. Jadi dicobain semua supaya kedepannya dia nggak hambur-hamburin duit untuk sekedar kayak cuman nunjukin orang tentang siapa dia gitu kan. Dan itu menurutku buruk sih. Nah, cuman ada beberapa titik ya di hidupku yang memang akhirnya hidup yang ngajarin aku tentang di dalam hidup ini nggak semua yang kamu mau bisa kamu dapat. Jadi hidup yang ngajarin sebenarnya. Dan itu sakit juga waktu di ngajarin. Momen apa itu? Momen-momen pas aku kuliah di Amerika misalnya adalah beberapa momen yang kayak misalnya pengen instan lah atau kayak misalnya di dalam aku apa ya karirku dalam berinvestasi itu juga mindsetnya juga instan beberapa kali dan ternyata malah rugi. Jadi kayak hidup yang ngajarin sebenarnya kayak nggak bisa semua itu serba instan dan tidak semua orang itu seberuntung kamu gitu kan. Jadi please manfaatkan privilege ini dengan sebaik-baiknya gitu loh. Walaupun secara kita ngomong apa yang aku bangun sekarang itu sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali dengan privilege yang aku punya ya. Karena bener-bener aku buat konten ini bener-bener dari nol. Jadi bahkan keluarga aku kan pebisnis semua. Gak ada hubungannya sama sekali dan sampai sekarang mereka nggak bikin konten juga anyway. Jadi aku the only one dalam keluarga aku yang masuk ke dalam dunia perkontenan ini. Bener-bener start dari nol, belajar dari nol, susah dari nol, ngatur tim dari nol, bangun bisnis di dalam dunia perkontenan juga dari nol. Sekarang kita udah punya 38 apa 39 tim di Sifluencer, belum termasuk timku yang di Sam Chris Entertainment. Nah jadi semua itu dibangun dari nol. Cuman privilege itu tidak aku salah gunakan. Kalau waktu itu andai kan sebelum aku ke Amerika, aku tuh juga diremehkan sama banyak orang. Oh gitu. Karena pas aku SMA, SMP sebenarnya tidak sepinter itulah. Maksudnya tidak apa ya, tidak yang sampai orang itu bisa melihat Sam bisa ada di titik sekarang itu enggak juga gitu loh. Bahkan mungkin kalau kita ngomongnya di sekolah kan kadang yang paling diingat sama guru kan yang paling nakal sama yang paling pinter kan. Aku tuh di tengah-tengah aja jadi bener-bener tidak ter-highlight gitu loh. Mungkin sekarang baru orang kayak oh iya ini dulu alumni sini nih. Tapi kan udah di titik sekarang. Tapi dulu pasti aku salah satu yang dilupakan. Jadi biasa aja sampai omku aja ngomong kalau memang Sam 3 bulan di Amerika gak bisa bertahan tarik aja balik ke Indonesia. Wow. Jadi aku salah satu yang diragukan juga sebenarnya sebelum ke situ kan. Dan disitulah lu punya apa ya? Mungkin ingin pembuktian juga. Salah satunya tapi iya. juga ada rasa bisa gak sih bilang bukan bisa sih gue bilang bahwa itu ada sisi dendam sedikit untuk membuktikan bahwa gue bisa juga kok gitu. Bukan dendam sih, cuman kayak memang aku kan pekerja keras banget lah. Pekerja keras banget. Jadi kayak kalau aku punya goals di dalam hidup ini, aku bakal kejar sampai aku dapat goals itu. Dan aku gak akan menyerah sampai aku dapat goals itu. Itu aku. Jadi kemarin aku sampai di challenge sama mamaku, bisa gak kamu masuk ke universitas top dunia? Dan aku bisa buktikan bahwa aku masuk ke University of Washington. Itu dulu top 18 apa top 13 kalau gak salah di dunia. Dan aku masuk ke jurusan informatics. Dan jurusan informatics ini untuk di kampus se-Amerika. University of Washington ini peringkat 2 se-Amerika untuk jurusan informatics. Dan mereka cuma limit 200 orang per tahun yang bisa masuk ke situ. Dan itu diperebutkan oleh seluruh dunia. Jadi aku satu-satunya orang Indonesia yang masuk ke dalam jurusan informatics itu di tahun itu. Dan itu aku bisa buktikan dan aku lulus cum laude dari kampus itu 3,8. So Walaupun sekarang aku gak pernah pakai ilmunya ya. Kan itu kan coding kan. Ya, jadi aku cuma bekerja keras untuk mencapai goals itu tapi sekarang gak kepake juga anyway. Nah jadi apa ya
itu sih mungkin mentalitas gak gampang menyerah, mau hidup sesusah apa yang aku alami masalah yang aku hadapi sekarang pun ya. Jangan kalian berpikir Samuel Chris sudah gak ada masalah loh ya. Banyak banget karena di setiap level kehidupan itu pasti ada masalahnya yang tersendiri. Dulu di 2 tahun yang lalu kita cerita pada saat balik ke Indonesia pertama kali, masalahnya adalah mau bangun bisnis apa ya? Itu juga stresnya minta ampun itu. 6 bulan awal aku balik di Indonesia tuh setiap hari cuma nyakar-nyakar di papan tulis. Keunggulannya saya apa, kelemahannya saya apa, terus dicari. Begitu punya bisnis pun di awal, gimana ya cara runningnya ya, pusing lagi, bangun timnya gimana ya. Sampai bisa grow sebesar sekarang pun tetap pusing juga gitu loh. Jadi enjoy aja sih, jangan dibawa beban gitu ya, dan tahu goals mau kemana, enjoy aja hidup ini. Sam, dengan lu tadi cerita banyak hal tentang keluarga lu, kehidupan lu dan sebagainya. Titik Samuel Chris, titik terendahnya dia waktu masa kecil itu apa sih? Pas kecil mungkin aku nggak tinggal sama orang tua dari kecil kan. Jadi kayak orang tua aku tuh tinggalnya di Surabaya dan aku di Makassar sama kakek. Jadi aku besar dari lahir sampai umur 12 tahun itu dibesarkan tanpa kasih dari kedua orang tua. Jadi benar-benar aku cuma dibesarkan dari kakek. Nah cuman kalau balik lagi sih dari sisi finansial oke gitu kan. Cuman ya balik lagi hidup ini bukan tentang uang. Semuanya bukan tentang uang kan. Jadi aku juga butuh orang tua dan lain-lain. Tapi itu aku dapatkan setelah aku umur 12 tahun ke atas lah. Nah jadi mungkin bukan di titik terendah juga sih. Cuman yang buat nyesek itu karena setiap liburan sekolah bulan 6 sama bulan 12 kan aku selalu ke Surabaya. Nah pas aku mau balik ke Makassar kembali untuk sekolah lagi, itu kan ada perpisahan sama orang tua. Nah itu momen-momen paling sulit sih menurutku. Apa yang terjadi Sam? Lu mesti pisah dari orang tua Sam saat itu? Waktu itu finansial papa mamaku gak bisa hidupin aku. Sesimpel itu aja sih. Oh berapa bersaudara? Sorry. 3. Lu anak yang? Pertama. Oke. Dan makanya tuh yang kemarin sampai kan lumayan heboh ya kemarin aku pas nikah itu kan 6 miliar sampai undang Lyodra, door prize-ku berlian 70 juta, terus souvenirku aja emas. Souvenirku emas 0,25 gram bagi ke semua orang itu. Terus di Ayana kita buat cave yang sampai semewah itu, MC-ku artis semua. Orang bilang kayak gila, maksudnya kayak buat apa kamu buang uang 6M gitu parahnya gitu. Hanya untuk 1 malam. Dan aku selalu bilang bahwa aku ngelakuin itu semua untuk orang tuaku. Karena orang tuaku tuh pas saat nikah dulu, itu bener-bener cuma di gereja doang. Gak ada acara seperti itu. Dan dia cuma titip bahwa Sam, kalau suatu saat nanti kamu nikah, please wujudin pernikahan papa mama, impian papa mama. Dan aku ngelakuin itu untuk papa mamaku dan semua tamu yang diundang sama papa mamaku di momen itu, semua bilang gila, ini pernikahan terbaiknya mereka yang pernah mereka datangi dan papa mamaku begitu bangganya, begitu happy-nya di malam itu. Dan menurutku itu sesuatu yang gak bisa kita beli pakai uang. Makanya aku lakukan itu untuk orang tuaku. Dengan masa kecil lu yang seperti itu tinggal sama kakek gitu ya Sam ya. Dan jauh dari orang tua dan sebagainya. Membuat lu menjadi orang yang seperti apa sekarang? Mungkin di awal-awal pada saat masa transisi kali ya. Aku mungkin bisa dibilang anak yang keras kepala. Anak yang bener-bener rebel lah ya, semau-mauku lah istilahnya kayak gitu. Cuman semakin aku dewasa, dalam artian aku juga sempat merantau ke negara orang, 6 tahun di Amerika, bertemu dengan banyak jenis manusia yang berbeda-beda, masuk ke dalam organisasi, mengenal Tuhan. Tentu banyak pembelajaran yang berubah dari hidupku. Sorry, lu kan tadi bilang bahwa lu sempat rebel sama sempat mungkin boleh katakan agak childish dan sebagainya gitu ya. Iya. Gimana cara Tuhan menggampar lu untuk kembali ke titik lu bersama dia lagi dalam pelukannya dia? Yaitu hidupku dikasih banyak sekali masalah. Salah satunya yang tadi yang 2 tahun itu di titik terendah itu, di situ saya banyak sekali belajar tentang apa yang saya punya sampai hari ini 100% karena Tuhan Yesus gitu loh. Itu yang benar-benar saya ngelihat karena setiap kali saya mengandalkan kekuatanku sendiri pasti hancur. Tapi begitu saya balik ke Tuhan, saya bilang Tuhan saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan, saya nggak mampu, saya menyerahkan semua ke Tuhan. Disitulah saya bisa melihat banyak sekali mujizat di dalam hidup saya. Jadi makanya banyak sekali orang yang bilang hidupnya Sam ini kayak roller coaster sebenarnya. Dan justru saya bangga dengan hal itu. Dan saya juga merasa kalaupun hidup saya tidak dibuat Tuhan seperti kayak gini, maka saya akan merasa sombong. Saya akan merasa bahwa apa yang saya punya sekarang itu karena Samuel Chris-nya. Tapi karena dikasih banyak masalah dan kemudian saya bisa melihat
masalah itu selesai dan bahkan lebih baik daripada apa yang saya pikirkan, saya ekspektasikan, dan saya tahu kekuatan saya nggak sampai sana, tapi Tuhan bisa buat itu menjadi mungkin. Disitulah saya nyadar bahwa oh ini benar-benar semua karena Tuhan. Kasih tahu teman-teman dong, untuk mereka yang mungkin awal-awal mau masuk ke YouTube itu seperti apa sih? Apakah udah telat kah? Apakah memang masih ada peluang untuk mereka masuk ke YouTube? Menurutku semuanya pasti masih ada peluang. Cuman yang aku garis bawahi sebenarnya gini, kamu harus tahu tujuanmu dulu. Maksudnya mau bikin konten ini untuk apa? Iya kan? Kalau sekarang tujuanku bikin konten ya untuk bisnis. Sekarang. Jadi saya udah nggak ngejar followers, udah nggak ngejar viewers. Karena menurut saya hal itu bisa saya dapatkan dengan mudah kalau saya mau. Tapi yang saya kejar sekarang adalah gimana dari sosial media ini saya bisa membangun sebuah legacy. Membangun sebuah bisnis yang orang kenal, dan dari bisnis ini bisa berdampak buat banyak orang, mengubah kehidupan banyak orang. Nah itu yang sebenarnya pengguna sosial media bagi saya sekarang seperti itu. Nah jadi memang penting sekali untuk teman-teman tahu dulu, kalau hanya sekedar pengen terkenal, pengen duit doang, dan gak mau belajar, mau langsung aja masuk ke YouTube, susah. Pasti hancur dan pasti menyerah di tengah-tengah. Karena yang membuat orang bertahan itu kan goalsnya, tujuannya sebenarnya. Nah ketika sudah punya tujuan yang jelas, oke saya pengen buat sosial media karena saya nyadar di dalam 3 tahun sampai 5 tahun ke depan gak akan ada orang yang bisa survive tanpa sosmed. Karena coba sekarang sebut satu bidang yang gak ada di sosmed apa? Iya, benar. Right. Mau dokter, mau pemadam kebakaran, mau polisi, mau yang aneh-aneh pun toko cat ada di sosmed. Jadi kalau kamu masih berpikir sekarang bahwa saya ini bisnisnya nggak cocok nih buat sosmed, ya udah siap-siap aja. Nggak mungkin kamu bisa bersaing. Orang Pak Presiden aja bikin konten, emangnya kamu lebih sibuk daripada Pak Presiden yang ngurus negara? Yeah. Nah jadi kalau kamu menyadari itu dari sekarang, which is good, dan belajar dulu dong cara bikin konten gimana, duit gitu kan, it's okay. Nah tapi bukan berarti semuanya tuh kembali lagi diukur dari followers, dari viewers. Karena sebenarnya lebih better punya 10.000 followers aja, yang penting 10.000 followers ini support apapun yang kamu buat. Bisa bikin bisnis 10.000-10.000-nya support. Itu jauh lebih bagus daripada punya followers 10 juta tapi pasif, nggak ngapa-ngapain, hanya minta-minta duit setiap hari. Paham nggak maksudnya Pak? Iya paham. Nah jadi itu yang menurutku perlu untuk teman-teman cari tahu dulu tentang apakah benarkah ini jalan yang kalian mau. Dan kalau iya ya langkah pertamanya belajar dulu, baru ya langsung eksekusi aja dengan sesuai dengan goals yang kamu mau tuju. Right. Mungkin pertanyaan penutup gue adalah, one day lu udah gak ada lagi gitu ya, lu pengen dikenal sebagai apa? Apa ya? Mungkin lebih ke arah edukator kali ya. Seseorang yang membangun bisnisnya itu based on value, bukan based on money. Jadi kayak bener-bener apapun yang aku buat ke depannya, aku pastikan produk yang aku ciptakan itu adalah produk yang terbaik, karena aku gak pernah buat setengah-setengah. Dan produk yang aku ciptakan ini pun harus bisa untuk memberikan dampak untuk society. Seperti misalnya si influencer lah, itu sudah berapa ratus orang yang kita dari bukan siapa-siapa kita ubah jadi sekarang menjadi siapa-siapa, sampai akhirnya punya kantor sendiri, punya tim sendiri, buka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Itu kan mau dia itu ibu rumah tangga kayak, mau dia itu masih anak SMP umur 14 tahun kayak, semuanya kita udah benar-benar berubah, dan itu sesuatu yang gak bisa kita beli pakai uang. Dan kedepannya ini kan ada banyak sekali bisnis-bisnis yang saya akan buat ya. Salah satunya mau buat produk di bidang health and wellness. Jadi kita mau bikin kayak stevia gitulah. Itu kan untuk berdampak supaya menurunkan diabetes dan lain-lain, kesehatan seseorang. Jadi saya cuma pengen dikenal sebagai orang biasa yang mengedukasi banyak orang. So good. Mengedukasi banyak orang dan bisa mengubah kehidupan banyak orang ke arah yang lebih baik pastinya, dengan langkah-langkah kecil yang saya buat di hidup. Sam, thanks for coming. Sekali lagi Sam. Teman-teman, inilah biografi Samuel Chris. Dadah.